boleh tahu lagi berapa nilai sponsorship yang dikumpulkan, yang bisa dikumpulkan PSSI di hari sebenarnya kan ini seremoni saja. Sebenarnya kerjasama ini sudah berlangsung beberapa bulan yang lalu, di mana nanti Desember kita ada audit keuangan ya, untuk kita laporan secara transparan. Kurang lebih dana yang terkumpul mungkin 250 miliaran. Ya, itu dari berbagai, ini pertama kali ya kita PSSI benar-benar serius. Tadi mendapatkan pendanaan tidak hanya dari tentu pihak swasta, tapi juga pemerintah. Karena walaupun gimana, kalau kita studi banding sama Jepang saja, Jepang itu dana PSSI-nya kurang lebih 2,5 triliun, 190 juta. Hampir lebih lah. Hampir 2,7 hampir 3 triliun. Jadi kalau dibandingkan mereka dengan kita sepersepuluhnya. Nah, karena memang yang namanya pendanaan itu tentu kita harus kombinasi antara pemerintah dan juga dari private sector. Kalau kita mau punya program yang serius, karena kan memang FIFA sendiri menuntut kita juga ada program-program serius yang kita lakukan, dan namanya pembangunan tim nasional tidak mungkin berdiri sendiri. Liganya harus baik, tim nasional baik, jadwal pertandingannya baik, lalu juga kita bangun yang namanya tim muda secara menyeluruh gitu. Pak, kalau Liga 1 ataupun timnas kan exposure-nya cukup tinggi. Bagaimana dengan kompetisi seperti Liga 3 usia dini dan sepak bola wanita? Kalau Liga 2 kan memang kita sudah kasih insentif sekarang. Boleh ada pemain asing dan juga harus punya komit membangun U21. Nah, kalau Liga 3 sendiri kita sudah sedang mendorong, Bapak Presiden sudah menyetujui, tinggal nanti Mendagri merubah peraturan di mana tadi pemerintah daerah bisa bantu Liga 3 ya, tapi bukan klub ya, tapi kompetisi. Karena memang kita tahu sekarang Liga 3 ya jumlahnya ada ratusan, ada di berbagai daerah, dan ini baguslah kalau punya liga di masing-masing daerah. Nakalan anak muda ya, lihat aja tren daripada sekarang, namanya kekerasan di anak muda tinggi loh. Artinya apa? Kalau mereka ada kompetisi olahraga, berolahraga baik sejak dini, ini kan mengurangi hal-hal yang negatif di kehidupan anak muda kita juga. Pak, untuk sponsorship, kan tadi disebutkan sebenarnya udah dijalin kerjasama lebih dulu beberapa waktu yang lalu, tapi malam ini semacam sebuah perkenalan begitu ya. Apakah dengan sponsorship yang ada kan lumayan banyak, apakah ada spesifikasi tertentu bahwa sponsorship ini untuk timnas senior, yang ini untuk timnas enggak lah, semua. Justru kan kemarin AFF U19 perempuan ya dananya dari sini juga. Ya kan kita tidak mungkin minta pemerintah terus gitu. Jadi ya kita subsidi silang. Justru yang kita ingin pastikan bahwa pendanaan ini bisa terjaga dengan baik, karena membangun sepak bola tadi saya sampaikan kan perlu dana yang tinggi gitu. Apa itu rata-rata yang tanda tangan sekarang itu sponsorship-nya untuk berapa tahun sih Pak? Atau ada tahun ini aja? 1 tahun, makanya kita melakukan exposure ya kan kegiatan ini supaya ya kita mencari sponsor lagi tahun depan. Kalau ada yang mau tanda tangan 5 tahun, cium tangan. Hari ini ya dengan transformasi sepak bola, dengan keterbukaan dari PSSI kan sponsor mulai percaya. Karena kembali sponsor itu ketika mensponsori sebuah produk, kita harus bertanggung jawab dengan produk itu. Tidak ada saya rasa sponsor yang ingin ya brandnya diasosiasikan dengan kekerasan. Tidak mungkin mereknya ingin diasosiasikan dengan pengaturan pemain. Kalau kita mau menjadikan industri yang besar olahraga seperti negara lain ya ini menjadi bagian gitu. Dan saya yakin dengan hari ini Liga 1 mulai bersih ya, karena saya belum dengar apa-apa. Nah, kita terus menjalin hubungan kuat dengan kepolisian. Malam ini saya juga ketemu Pak Kapolri lagi. Ya, ini akhirnya membuat confidence pemilik-pemilik klub yang berinvestasi pemain. Mereka juga punya keyakinan klubnya tadi punya hal yang positif. Sehingga kita dorong juga mereka ada Elite Pro Academy. Sehingga ini buat jenjang juga tim nasional. Ya, saya rasa realitas yang terjadi di luar negeri harus juga terjadi di Indonesia. Kalau kita perbandingkan Amerika yang penduduknya
itu 300 juta lebih. Dia punya berapa cabang olahraga yang mendunia? Basket, American football, ya. Terus juga hoki, ya. Sekarang sepak bolanya naik, belum baseball. Nah, sepak bolanya naik. Nah sekarang ketika kita bicara industri sepak bola Indonesia menjadi sangat dominan, kita lihat aja dari tanggal 21 sampai 26 September pembicaraan di sosial media itu sampai 1,1 miliar pembicaraan. Lalu kita lihat TV rating kita yang selalu di atas 20, bahkan kemarin waktu SEA Games hampir 50 lebih. Lalu kemarin lawan Argentina hampir 40 lebih. Jadi dominasi itu ada. Ya, penduduk Indonesia juga cinta bola hampir 69%. Sayang kalau tadi Major League Soccer aja bisa sebesar itu, masa kita nggak bisa lebih baik? Nah, tapi orang akan berinvestasi di sepak bola Indonesia kalau kita transparan. Nah, karena itu saya serius, kenapa kemarin diberi kesempatan oleh Exco memimpin juga komite wasit. Barusan saya rapat 30 menit lebih, 45 menit dengan Ogawa, khusus datang menemui saya, besok juga mengadakan training, karena saya yakinkan, ayo bersih-bersih. Saya akan mendukung kamu, saya bilang. Kalau sepak bola Jepang, Liga Jepang bisa bersih, kenapa Liga Indonesia tidak bisa? Dan ini kan semua ada saling mengisi, nggak bisa hanya mau uang dari sponsor, mau uang dari pemerintah, tapi sepak bolanya negatif. Tim nasionalnya tidak punya prestasi, liganya juga tidak baik, ya tidak mungkin, nggak ada sponsor yang mau gitu. Makanya ini pertanggungjawaban buat saya, bagaimana transparan. Hari ini juga kita meluncurkan lagu ya Bangkitnya Sepak Bola Indonesia, yang dimana mulai besok di seluruh radio di Indonesia akan diputar. Nanti tanggal 14 Oktober ada video klipnya mengenai lagu ini, dan nanti pada pertandingan U17 kita juga akan mainkan lagu ini, dan siapa tahu bisa disiarin di seluruh dunia. Hah? Kenapa tidak? Ya kenapa tidak? Kan gini, kita selalu bicara lagu Korea, ya kan? Bagus, lagu Barat bagus. Kenapa kita nggak punya kebanggaan sama lagu Indonesia? Dan saya sudah buktikan beberapa kali lagu dangdut ini bisa diterima di dunia. Kemarin waktu Asian Games, ya, Via Valen, lagunya dangdut. Bahkan ditranslate ke berbagai negara, ya kita harus dorong. Karena kalau kita mau jadi negara besar, ya kita harus punya kultur kita juga. Sama di sepak bola, kalau kita lihat, kita ada metode Villanesia segala. Tetapi kan itu udah jauh lama. Sepak bola ini berubah. Jerman saja yang punya konstelasi permainan bermain sekarang kalah sama Jepang. Jepang menemukan metode baru permainan dengan tubuhnya yang lebih kecil. Artinya apa? Yaitu yang terjadi perubahan apa? Di sepak bola pun ada kultur. Nah, jadi sama, kita mendorong lagu dangdut buat internasional. Toh masyarakat Indonesia senang lagu-lagu ini, mudah dicerna. Ya, kuping barat juga nanti juga pasti mendukung. Ya, tetapi juga itulah kultur, tidak hanya musik, tapi di sepak bola Indonesia juga harus pembangunan kultur yang benar. Dan ini dari bawah sampai atas. Cukup? Pak, pelaksanaan wasit juga kemarin lagi rame Pak. Kan selaku ketua wasit gimana ya? Pembenahan wasit yang masih terjadi di Liga 1 dan juga Ya kan kembali, ya. Wasit itu juga manusia. Kita sudah dorong wasit itu ada BPJS Kesehatan. Terjamin, belum pernah ada selama berdirinya PSSI. Pendanaan buat wasit, ya maksudnya secara dia meniup sudah standar yang bagus. Bahkan di liga sendiri akan buat ranking wasit. Ya. Kalau ternyata wasitnya masih kotor, ya kita penjarakan. Gitu. Tapi kita beri kesempatan, tapi jangan begini. Jangan saling tuduh-tuduh, tetapi nggak ada bukti. Buktiin. Sekarang kita sudah punya Satgas Mafia Bola. Ya, ada Pak Ara Sirait, tokoh politik yang keras. Ada Najwa Shihab, ada Akmal, ada Pak Ardan. Mereka bisa punya hotline sekarang. Ayo, jadi apa? Saya pun siap dipanggil sama Satgas kalau ada kecurangan di saya. Artinya apa? Sekarang publik diberi akses. Jadi kalau tadi media ada laporan, laporin ke Satgas. Gitu. Apalagi kita sudah bekerja sama Satgas ini dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. Kurang apa? Karena kita mau serius membangun ini.
Jadi jangan hanya rumors, laporkan. Nah, saya mendorong melaporkan. Pak, Pak, di sosial media kan banyak bilang memang sepak bola Indonesia masih belum maju. Kita menjelaskan meminta Bapak untuk fokus sampai sepak bola Indonesia maju dan melarang urusan cawapres. Kira-kira tanggapan? Ya gini, jangan dicampur bola sama politik ya. Kita sudah sampaikan beberapa kali. Tugas saya sebagai ketua PSSI sampai 2027. Kecuali teman-teman media tidak suka, ya Exco menjatuhkan saya nggak apa-apa. Tapi tugasnya sampai 2027 gitu ya. Saya tidak suka olahraga dicampur sama politik. Ada tugasnya masing-masing. Kalau memang waktu itu saya ingin cawe-cawe di sepak bola, kenapa waktu itu Persija juara saya nggak running gubernur DKI? Atau ketika saya sukses Asian Games, kenapa saya nggak jadi Menpora gitu? Dan saya di dunia olahraga ini jauh lebih lama sebelum tadi saya jadi pejabat publik. Karena saya tidak pernah menempatkan diri saya sebagai politik. Ya, saya bekerja sebagai public servant. Ya, saya melayani, saya bekerja untuk Pak Jokowi, pemerintahan. Dan tentu semua ada waktunya. Dan saya fokus yang di depan mata aja. Sekarang ada U17, fokus itu aja gitu. Ya, itu komitmen. Pak, tanggal 12, Pak, jelang